Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota kecilku. Aku duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibu yang terbaring lemah. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Mataku terasa panas menahan tangis, karena aku tahu penyakit ibu semakin parah. Dokter bilang ibu harus menjalani pengobatan rutin dengan biaya yang sangat besar. Namun, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Aku hanya seorang gadis berusia 20 tahun yang bekerja di toko kecil dengan gaji pas-pasan. Ibu tidak apa-apa, nak, bisik ibu dengan suara bergetar. Senyum tipisnya berusaha menenangkan, tapi justru membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu ibu hanya berusaha kuat untukku. Air mataku jatuh, membasahi jemarinya yang rapuh. Aku janji, Bu, aku akan cari cara agar ibu sembuh. Aku tidak akan menyerah. Kalimat itu kuucapkan berulang kali, seolah menjadi doa yang terus kupaksakan. Hari-hariku terasa berat. Pagi bekerja, malam menjaga ibu. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Setiap kali melihat obat-obatan yang harus ditebus, aku hanya bisa menunduk menatap isi dompet yang kosong. Pernah aku meminjam uang pada tetangga, tapi lama-lama aku malu. Hutang semakin menumpuk, sementara penghasilan tak seberapa. Diam-diam aku sering menangis di kamar mandi agar ibu tidak melihat betapa hancurnya aku. Suatu sore, aku pulang bekerja dengan langkah gontai. Di depan rumah, kulihat seorang pria parubaya berdiri, mengenakan setelan jas rapi. Tatapannya tajam namun penuh iba. Dialah Pak Arman, teman lama ayah sebelum meninggal. Ia sering datang menjenguk ibu, tapi aku tak pernah benar-benar dekat dengannya. "Alia, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya dengan suara berat. Aku mengangguk, meski ada rasa aneh yang bergetar di dadaku. Kami duduk di ruang tamu. Pak Arman membuka pembicaraan dengan kalimat yang membuat jantungku berdegup kencang. "Aku tahu keadaanmu sulit. Aku bisa menanggung semua biaya pengobatan ibumu. Tapi, ada satu syarat." Aku menelan ludah, wajahnya begitu serius. "Syaratnya, kamu menikah denganku." Dunia seakan berhenti berputar. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana mungkin aku yang baru berusia 20 tahun harus menikah dengan pria berusia hampir 50 tahun. Usianya lebih pantas menjadi ayahku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bibirku bergetar. "Pak, itu tidak mungkin," suaraku hampir tak terdengar. Namun dalam hati, ketakutan terbesar mulai muncul. Bagaimana jika hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu? Malam itu, aku terdiam di kamar, mataku sembab karena terlalu lama menangis. Kata-kata Pak Arman terus terngiang di kepalaku, seakan menjadi beban yang tak bisa kulepaskan. "Menikahlah denganku, maka ibumu akan mendapatkan semua pengobatan terbaik." Aku menatap ibu yang tertidur lemah di ranjang, dan hatiku semakin hancur. Bagaimana mungkin aku tega menukar masa mudaku dengan ikatan pernikahan tanpa cinta? Tapi, bagaimana mungkin aku juga tega membiarkan ibu menderita hanya karena aku egois? Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk berbicara pada ibu. Dengan suara pelan aku bercerita tentang tawaran Pak Arman. Mata ibu langsung membesar, tubuhnya bergetar lemah, lalu air matanya mengalir deras. "Nak, jangan pernah korbankan hidupmu hanya untukku. Ibu lebih rela menahan sakit daripada melihatmu menikah dengan pria yang tidak kau cintai." Kata-kata ibu menamparku, membuat dadaku sesak. Aku menggenggam tangannya erat. "Tapi, Bu, aku tidak sanggup melihat ibu tersiksa setiap hari. Aku akan melakukan apa saja, bahkan jika itu artinya aku harus mengorbankan kebahagiaan sendiri." Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku berjalan pulang dari tempat kerja dengan kepala tertunduk, melewati keramaian yang terasa asing. Teman-teman sebayaku tertawa riang, berbicara tentang cinta,
tentang masa depan, tentang mimpi. Sementara aku, gadis 20 tahun, harus memikirkan pernikahan dengan pria berusia hampir 50 tahun. Perasaan jijik, takut, marah, dan pasrah bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar emas, indah dipandang tapi kehilangan kebebasan. Pak Arman tidak menyerah. Beberapa kali ia datang ke rumah, membawa buah tangan dan obat-obatan untuk ibu. Setiap kali, ia menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Aku serius dengan ucapanku, Alia. Kamu hanya perlu berkata, ya, dan semua penderitaan ibumu akan berakhir. Suaranya terdengar menekan, namun sekaligus menggoda dengan janji manis. Aku ingin menolak, tapi hatiku semakin goyah setiap melihat tubuh ibu yang semakin lemah. Hingga akhirnya, di suatu malam penuh tangis, aku bersujud di samping ranjang ibu. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Jika memang jalan ini yang terbaik, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku membenci diriku sendiri. Air mataku jatuh membasahi lantai dingin. Aku sadar, perlahan-lahan aku sedang menuju pada sebuah keputusan besar, keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu, langit mendung seakan ikut merasakan beratnya beban di dadaku. Setelah berhari-hari bergelut dengan kegelisahan, aku akhirnya memutuskan menemui Pak Arman. Suasana kafe tempat kami bertemu terasa mencekam bagiku. Jantungku berdegup tak karuan, bibirku kaku, namun aku tahu aku harus mengatakannya. Dengan suara bergetar, aku menunduk dan berbisik, Pak, saya terima lamaran Anda. Tolong, selamatkan ibu saya. Ucapanku terasa seperti pisau yang menusuk hati sendiri. Pak Arman menatapku lama, seakan ingin memastikan keseriusanku. Lalu ia mengangguk pelan, senyum samar menghiasi wajahnya. Kamu tidak akan menyesal, Alia. Aku akan jaga ibumu, dan aku akan jaga kamu. Kata-katanya terdengar manis, tapi bagiku justru seperti rantai yang mengikat tubuhku tanpa bisa lepas. Saat itu juga aku sadar, kebebasanku telah berakhir. Ketika pulang, aku langsung menghampiri ibu yang sedang duduk di kursi roda. Matanya membesar saat melihat wajahku yang basah oleh air mata. Nak, jangan katakan kau menerimanya, suara ibu bergetar. Aku hanya bisa memeluknya erat sambil menangis. Maafkan aku, Bu, ini satu-satunya cara. Aku tidak bisa kehilanganmu. Ibu menangis sejadi-jadinya, suaranya serak memohon agar aku mengurungkan niat. Tapi aku sudah terlanjur terikat pada janji, dan tidak ada jalan kembali. Kabar tentang pertunanganku dengan Pak Arman cepat menyebar. Bisikan-bisikan sinis terdengar di belakangku setiap kali aku berjalan. Dasar gadis matre, rela nikah sama om-om demi uang. Pantas saja, hidup susah, akhirnya jual diri juga. Kata-kata itu menusuk telingaku, membuatku ingin berteriak bahwa mereka salah. Mereka tidak tahu, aku melakukannya bukan untuk diriku, tapi untuk ibu. Namun, aku memilih diam. Biarlah dunia menghinaku, asalkan ibu bisa tetap hidup. Malam itu aku terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan, kehilangan kendali atas jalan hidupku sendiri. Tapi saat menoleh ke arah ibu yang tertidur dengan wajah tenang, aku tahu pengorbananku tidak sia-sia. Hati ini hancur, masa depan mungkin suram, namun aku akan tetap melangkah. Karena cintaku pada ibu lebih besar daripada rasa takut dan sakit yang kurasakan. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi seorang perempuan, justru menjadi hari paling berat dalam hidupku. Aku mengenakan gaun putih, sederhana yang dipilihkan oleh orang suruhan Pak Arman. Wajahku dipoles dengan makeup cantik, namun senyum tak pernah hadir. Setiap kali menatap cermin, aku hanya melihat seorang gadis malang yang terjebak dalam keputusan pahit. Air mataku menetes, tapi buru-buru kuusap agar tidak merusak riasan. Suasana akad nikah begitu hikmat, tetapi bagiku rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Di hadapan penghulu, suara Pak Arman terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Semua orang tersenyum, mengucap doa, seakan melihat pernikahan sempurna. Lalu tibalah giliranku mengucapkan janji.
Bibirku bergetar, tanganku dingin, dan aku hampir tak bisa berbicara. Dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku berkata, saya terima nikahnya. Suara itu keluar bersama isak tangis yang kutahan. Di barisan tamu, bisik-bisik terdengar jelas. Kasihan masih muda, harus nikah sama lelaki setua itu. Ada pula yang sinis, sudahlah, jelas karena uang. Anak miskin mau apa lagi? Kata-kata itu menusuk hatiku seperti ribuan duri. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan kebenarannya, tapi apa gunanya? Biarlah mereka menilai sesuka hati, karena hanya aku dan ibu yang tahu alasan sebenarnya. Aku menoleh ke arah ibu yang duduk di kursi roda. Wajahnya basah oleh air mata, matanya merah karena menahan perasaan. Saat tatapan kami bertemu, aku hampir runtuh. Ada luka yang sama di mata kami, luka seorang ibu yang harus melihat anaknya berkorban, dan luka seorang anak yang kehilangan masa mudanya demi ibu. Aku tersenyum tipis, senyum penuh kepalsuan, hanya untuk menenangkan hatinya yang hancur. Setelah acara usai, aku berjalan di samping Pak Arman yang kini resmi menjadi suamiku. Tangannya menggenggamku dengan erat, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku sudah menjadi miliknya. Sementara itu, hatiku terasa kosong, seperti sebuah gua gelap yang tak berisi apa-apa. Pernikahan ini bukanlah tentang cinta, melainkan tentang pengorbanan. Dan aku tahu, sejak hari itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah semua tamu undangan pulang, aku resmi memasuki rumah Pak Arman yang kini harus kusebut rumahku juga. Rumah besar dengan dinding kokoh, lampu kristal menggantung di ruang tamu, dan perabotan mewah yang membuatku merasa asing. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar, menggenggam ujung gaunku dengan tangan gemetar. Hati kecilku berteriak ingin lari, tapi langkah kakiku tak bisa mundur lagi. Aku tahu, sejak ijab kabul tadi, aku bukan lagi gadis bebas, aku adalah istri dari pria yang bahkan pantas kupanggil ayah. Pak Arman memperhatikanku dari kejauhan. Wajahnya tampak tenang, seolah yakin aku akan terbiasa dengan semua ini. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara berat, "Kamu tidak perlu takut, Alia. Aku tidak akan menyakitimu." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi justru membuat dadaku semakin sesak. Aku hanya menunduk, air mata jatuh satu persatu, tanpa bisa kucegah. Aku tidak tahu apakah harus bersyukur karena ia berusaha menenangkanku, atau semakin takut karena aku tak punya pilihan selain menerima. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi aku bangun di rumah yang asing, menyapa seorang suami yang usianya hampir 2 kali lipat dariku. Saat kami duduk di meja makan, aku hanya bisa diam, menunduk, dan menyendok makanan tanpa selera. Ia mencoba berbicara, menanyakan kabarku, bahkan menceritakan rencana untuk masa depan kami. Tapi aku hanya menjawab singkat, karena hatiku menolak untuk terbuka. Bagiku, setiap detik bersama Pak Arman adalah pengingat bahwa aku telah menjual kebebasan demi cinta pada ibu. Namun, di balik semua itu, ada sedikit cahaya yang tak bisa kuabaikan. Ibu kini mendapat pengobatan terbaik. Tubuhnya mulai membaik, wajahnya tidak lagi pucat seperti dulu. Setiap kali aku pulang, menjenguknya, ia tersenyum meski matanya menyimpan duka. "Nak, maafkan ibu, kalau bukan karena sakit ini, kamu tidak akan terjebak dalam pernikahan seperti itu," katanya suatu hari. Aku hanya bisa menggenggam tangannya erat, menahan tangis. "Jangan bicara begitu, Bu. Asal ibu sembuh, semua pengorbananku tak masalah." Malam-malamku tetap penuh isak tangis yang kutahan dalam diam. Aku terbaring di sisi ranjang besar yang dingin, memandang langit-langit sambil bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan. Pernikahan ini telah merenggut mimpiku, tapi aku tahu, aku harus kuat. Karena di balik semua luka ini, ada satu alasan yang membuatku tetap berdiri, cintaku pada ibu. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan menemukan arti dari semua pengorbanan ini. Hari-hari berlalu seperti bayangan yang berulang. Aku terbiasa bangun di rumah besar itu, menyapa seorang suami yang masih asing bagiku.
Tapi entah mengapa, semakin lama aku mulai melihat sisi lain dari Pak Arman. Ia tidak sekeras yang kubayangkan. Ia sering menyiapkan sarapan, bahkan terkadang pulang membawa bunga atau hadiah kecil untukku. Hal-hal sederhana itu membuatku bingung, bagaimana mungkin aku membenci seseorang yang perlahan menunjukkan ketulusan. Namun, kebingungan itu justru menambah luka di hatiku. Setiap kali Pak Arman bersikap baik, aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Bukankah aku menikah dengannya bukan karena cinta? Bukankah aku hanya memilih jalan ini demi ibu? Hati kecilku menolak untuk luluh, tapi kenyataan di depan mata membuat pertahananku goyah. Malam-malamku selalu diisi tangisan, bertanya pada diri sendiri apakah aku mulai kalah oleh waktu. Suatu malam, ketika aku tak sengaja jatuh sakit, Pak Arman dengan panik merawatku. Ia duduk di samping ranjang, memegang tanganku sepanjang malam, bahkan menolak tidur. Saat aku terbangun, kulihat wajahnya penuh lelah, namun tatapannya lembut. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Alia," katanya lirih. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar hebat. Aku tidak menjawab, hanya berpura-pura kembali terpejam, tapi air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Sementara itu, ibu semakin pulih. Setiap kali aku menjenguknya, ia terlihat lebih sehat, lebih bertenaga, bahkan bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Melihat itu, aku merasa lega, namun juga tersayat. Semua pengorbananku terbayar dengan senyum ibu, tapi di sisi lain, aku harus terus berjuang berdamai dengan kenyataan pernikahanku. "Nak, kalau suatu hari kamu menemukan kebahagiaan bersama suamimu, jangan tolak. Biarkan hatimu terbuka," ucap ibu suatu hari. Aku hanya terdiam, karena aku sendiri tak tahu apakah mampu. Di dalam hati, ada perang yang tak kunjung selesai. Antara rasa hampa karena pernikahan tanpa cinta, dan rasa iba yang perlahan muncul pada pria yang berusaha membuatku bahagia. Aku terjebak di persimpangan, apakah aku harus terus mengurung diri dalam luka, ataukah belajar menerima takdir dengan hati yang rela? Pertanyaan itu terus membayangi setiap langkahku, seolah menunggu jawaban yang bahkan aku sendiri belum siap memberikannya. Beberapa minggu setelah aku mulai mencoba menerima kehidupanku bersama Pak Arman, takdir kembali mengusikku dengan cara yang tak terduga. Saat aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan Raka, teman masa kecil sekaligus cinta pertamaku. Wajahnya masih sama, hanya lebih dewasa. Saat ia memanggil namaku, tubuhku seketika membeku. "Alia, benarkah ini kamu?" Suaranya lirih, penuh kerinduan. Aku tersenyum kaku, mencoba menutupi gejolak di dadaku. "Iya, Rak, ini aku." Pertemuan itu mengguncang hatiku. Raka dulu adalah laki-laki yang diam-diam selalu kuharapkan menjadi masa depanku. Namun kini, kenyataan berkata lain, aku telah menjadi istri orang, dan bukan sembarang orang, melainkan pria yang bisa menjadi ayahku. Raka menatap cincin di jariku, dan seketika ekspresinya berubah muram. "Jadi, kamu sudah menikah?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk, tanpa sanggup menjelaskan cerita panjang penuh luka yang membawaku ke titik ini. Sepulang dari pasar, wajah Raka terus membayangi pikiranku. Malam itu, ketika aku duduk di ruang tamu, Pak Arman datang membawa secangkir teh hangat untukku. "Kamu kelihatan lelah, Alia. Minumlah, agar tenang." Ia menatapku dengan penuh perhatian, seolah berusaha menembus dinding yang selalu kupasang di sekeliling hati. Aku menatap teh itu, lalu menatap wajahnya. Ada rasa hangat, tapi juga rasa bersalah yang semakin menyesakkan. Dalam hati, aku merasa terhimpit di antara dua dunia. Di satu sisi ada Raka, bayangan masa lalu yang mengingatkanku pada mimpi-mimpi indah yang pernah kupunya. Di sisi lain ada Pak Arman, pria yang dengan segala keterbatasan usianya berusaha merawatku dengan tulus. Aku ingin memilih jalan yang kuinginkan, tapi aku juga tak bisa melupakan pengorbanan yang sudah kujalani. Seolah takdir sedang mempermainkan hatiku, membuatku tersesat di persimpangan yang penuh luka. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Ya Allah,
Mengapa engkau pertemukan aku dengan masa laluku di saat aku berusaha belajar menerima takdirku? Bukankah ini hanya akan membuat hatiku semakin remuk? Isak tangisku pecah, sementara di luar kamar, Pak Arman berdiri diam di depan pintu, mendengarkan suara tangisku. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi aku tahu, sejak malam itu, badai yang lebih besar akan segera datang dalam hidupku. Sejak pertemuanku dengan Raka, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam bayangan wajahnya muncul, mengingatkanku pada mimpi-mimpi lama yang telah hilang. Namun bersamaan dengan itu, tatapan tulus Pak Arman juga hadir di kepalaku. Aku merasa seperti orang berdosa, terikat dalam ikatan pernikahan, tapi hati masih menyimpan rasa pada seseorang dari masa lalu. Kebingungan ini membuatku semakin murung, semakin sulit tersenyum di hadapan suamiku. Pak Arman mulai menyadarinya. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di ruang keluarga, ia menatapku lekat-lekat. "Alia, apa kamu bahagia bersamaku?" Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku terdiam, bibirku gemetar, tapi tak ada jawaban yang bisa keluar. Bagaimana mungkin aku berkata jujur bahwa kebahagiaan itu belum pernah benar-benar kualami? Pak Arman menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku hanya ingin kamu jujur. Aku tidak ingin menjadi belenggu dalam hidupmu." Air mataku mengalir deras. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku terjebak, bahwa aku menikah bukan karena cinta, melainkan karena pengorbanan untuk ibu. Tapi suaraku terhenti oleh rasa iba. Bagaimanapun juga, Pak Arman sudah menepati janjinya, ia menyelamatkan ibu. Aku hanya bisa menangis di hadapannya tanpa kata, sementara ia memandangku dengan tatapan yang menyimpan luka dalam. Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami semakin terasa. Meski ia tetap bersikap baik, ada kesedihan yang jelas di matanya setiap kali aku berpura-pura tersenyum. Aku sendiri semakin rapuh, karena di luar sana, Raka mulai sering muncul. Ia menanyakan kabar, mencoba mendekat kembali, seolah ingin mengembalikan masa lalu yang telah terkubur. Kehadirannya bagai badai yang siap merobohkan rumah tangga yang rapuh sejak awal. Di dalam hatiku, retakan itu semakin besar. Antara rasa kasihan pada suami yang berusaha mencintaiku, dan rasa cinta yang masih tersisa pada lelaki masa laluku. Aku berada di tengah jurang, tidak tahu harus melangkah kemana. Dan tanpa kusadari, keputusan yang akan kuambil kelak bukan hanya akan melukai diriku, tapi juga dua hati yang sama-sama berusaha menggenggamku. Hari itu, akhirnya aku menyadari sesuatu yang tak pernah kusangka. Raka memang bagian dari masa laluku, tapi Pak Arman adalah bagian dari takdirku. Lelaki itu, dengan segala ketulusannya, telah merawatku, menyelamatkan ibuku, bahkan rela menahan luka hanya agar aku bisa tetap bertahan. Saat aku hampir tergoda untuk kembali pada masa lalu, aku melihat bagaimana matanya selalu memandangku dengan cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah kuminta, tapi hadir begitu nyata. Aku memilih untuk berhenti berlari dari kenyataan. Dengan air mata, aku duduk di hadapan Pak Arman, menggenggam tangannya. "Maafkan aku, Pak, selama ini aku belum bisa menerima sepenuhnya. Tapi mulai hari ini, aku ingin belajar. Belajar mencintai, bukan karena terpaksa, melainkan karena aku tahu, hanya Anda yang benar-benar ada di sisiku." Wajahnya terkejut, lalu perlahan sebuah senyum hangat muncul. Senyum yang membuat dadaku terasa damai. Ibu yang kini sudah pulih sepenuhnya menatap kami dengan mata berkaca-kaca. "Nak, akhirnya ibu bisa melihatmu tersenyum lagi, inilah doa ibu sejak lama, agar kau tidak hanya berkorban, tapi juga bisa bahagia." Aku memeluk ibu erat, sementara air mata jatuh deras. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa keputusanku tidak sia-sia. Pengorbananku untuk ibu justru membawaku pada pelajaran hidup tentang arti cinta yang sebenarnya. Waktu pun berjalan, dan perlahan luka itu sembuh. Aku tidak lagi melihat Pak Arman sebagai belenggu, melainkan sebagai pelindung yang dititipkan Tuhan untukku. Perbedaan usia bukan lagi masalah besar, karena dalam setiap tindakannya, aku menemukan rumah.
Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk romansa muda yang penuh gairah, kadang cinta datang dalam bentuk kesetiaan, pengorbanan, dan ketulusan yang bertahan sampai akhir. Dan disinilah akhirnya aku berdiri, bukan lagi sebagai gadis yang merasa terjebak, melainkan sebagai istri yang telah menemukan makna sejati dari pengorbanan. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa setiap jalan hidup, seberat apapun, selalu menyimpan hikmah indah di ujungnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Alia menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan, tetapi seringkali hadir melalui pengorbanan dan ketulusan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan untuk orang tua kita, menguatkan langkah kita dalam setiap cobaan, dan menganugerahkan cinta yang penuh berkah dalam hidup kita. Amin.